Inilah kemuliaan yang kita bisa lihat bagaimana bangsa ini juga menghargai jemaat, ya, menghormati pemimpin besar kita, pemimpin Jemaat Ahmadiyah Internasional berkunjung ke negara besar Islam ini. Tapi jangan lupa saat itu tekanan-tekanan dari yang anti jemaat itu juga cukup besar. Nah, disinilah mukjizat Allah Ta'ala itu bekerja. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا. Dan pada bulan Februari saya diundang oleh beliau untuk menghadiri rapat di Parung, dan saya pun hadir. Ternyata rapat tersebut adalah rapat yang dipersiapkan oleh Amir Nasional Bapak Kolonel Yus Ma'ala untuk menyiapkan kedatangan Huzur. Dalam acara event yang mulia ini, beliau memberikan kepercayaan penuh dan tugas yang sangat berat, dan tugas yang semua berpikir dalam tanda kutip lah bahwa mungkinkah ini semua. Jadi namun saya dalam kesempatan itu hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tugas yang diberikan pada saya ini bisa saya jalankan dengan baik. Jadi pada tanggal 22 Februari turunlah SK tersebut, dan saya diminta untuk menjadi ketua bidang seminar dan kerjasama antar lembaga. Adapun tugas yang harus saya laksanakan antara lain, pertama adalah mengupayakan bagaimana Huzur mendapatkan visa khusus datang ke Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengupayakan agar Huzur kita itu bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana saya diminta untuk mengupayakan kedatangan Huzur bisa courtesy call ke Ketua MPR RI pada saat itu Profesor Dr. Amin Rais. Dan itu yang utama. Dan berikutnya perizinan dengan kepolisian, kemudian urusan dengan protokol istana untuk VIP, kemudian urusan perizinan kepolisian, pemerintah daerah, dan untuk VIP, dan kemudian barulah kami beranjak kepada acara-acara Huzur, seminar, dan lain-lain. Dan terakhir adalah saya memenuhi panggilan dari Kementerian Luar Negeri karena menyangkut protes daripada MUIS atas kedatangan Huzur tersebut. Maka Menlu memanggil saya sebagai pengundang untuk bisa memberikan bantuan kepada Menlu untuk jawabannya. Ini semata-mata ini berkat daripada doa daripada seluruh anggota jemaat Indonesia. Jadi saya merasakan sendiri kerinduan anggota jemaat ini terhadap wujud suci untuk datang ke tanah air ini. Begitu kentalnya. Jadi begitu kami mendapat tugas untuk untuk melakukan pengurusan atau mengupayakan izin daripada Huzur ini, kami juga merasa ini tugas yang sangat berat. Tapi kami yakin bahwa karena ini wujud suci, insya Allah semua kemudahan akan diberikan ke Allah Ta'ala kalau ini memang sudah waktunya untuk Huzur datang. Jadi ada juga daripada anggota itu yang karena merasa bahwa udah sekian lamanya jemaat ini ada di Indonesia dan upaya-upaya telah dilakukan, timbul rasa pesimis mereka. Sepertinya tidak mungkin kita akan mendapatkan izin untuk Huzur datang ke Indonesia. Apalagi waktu itu kita melihat sebenarnya situasi politik di Indonesia saat itu memang presidennya waktu itu Pak Kiai
Abdurrahman Wahid yang bersifat netral ya. Jadi beliau tidak ada masalah. Lalu ketua MPR-nya juga kalau kita melihat bahwa Pak Amin Rais juga cukup terbuka. Tetapi jangan lupa saat itu tekanan-tekanan dari yang anti jemaat itu juga cukup besar. Nah disinilah mukjizat Allah Ta'ala itu bekerja kalau saya merasakan itu seperti itu. Saya memohon doa dari ibu saya yang masih ada ibu, dan saya melakukan kifarat untuk melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Alhamdulillah di dalam tugas ini pun saya mendapatkan banyak sekali pertolongan Allah Ta'ala. Jadi suatu pertolongan yang boleh dikatakan bukan kebetulan, tapi memang sudah rangkaian dari tanggal huzur datang 12 Juni sampai huzur pulang pun, hari terakhir pun saya melihat bagaimana pertolongan Allah Ta'ala untuk mengurus urusan dengan istana pun hanya dalam tempo setengah jam. Begitu juga di dalam pelaksanaan proses pengambilan pendapatan visa, perolehan visa huzur itu pun juga saya menemukan banyak hal yang di luar nalar saya sebagai manusia biasa, dan juga artinya bahwa inilah sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala. Betul adanya bahwa huzur ini adalah orang Allah Ta'ala. Untuk itulah kita harus betul-betul melaksanakan pekerjaan secara amanah, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita, ya, tidak melanggar aturan apapun, baik aturan negara, ya, terlebih-lebih aturan agama yang tidak boleh kita langgar. Ya, istiqalah tidak ada dusta dan tidak ada suap, tidak ada janji di sini. Karena ini wujud suci, kita juga harus mengurusnya, melakukannya itu melalui jalan-jalan yang suci, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah tidak ada sama sekali kita melakukan tipu-tipu, terus sogok menyogok sehingga perizinan ini dimudahkan. Tidak ada sama sekali. Ini seperti malaikat-malaikat saja yang turun dari langit itu membantu huzur untuk supaya dapat perizinan ini. Hujan karunia dan limpahan ridho ilahi rupanya tidak berhenti di titik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya kembali menurunkan pertolongan khasnya, di mana Hazrat Khalifah hadir di Indonesia sebagai sang tamu agung yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Dan di bandara itu pada jam waktu pesawat huzur mendarat itu, saya sudah standby dengan Pak Amir Nas menunggu di pintu pesawat di Garbarata. Jadi saya menunggu di Garbarata di gedung VIP, betul-betul suasana haru, suasana yang betul-betul hampir tidak percaya, ya. Jadi ya saya hanya berucap ya alhamdulillah semuanya berjalan. Inilah kemuliaan yang kita bisa lihat bagaimana bangsa ini juga menghargai jemaat, ya, menghormati pemimpin besar kita, pemimpin Jemaat Ahmadiyah Internasional berkunjung ke negara besar Islam ini. Nah, kemudian huzur datang dan semua rangkaian acara kita lakukan, dan izin-izin sudah kami persiapkan. Jadi kami juga mengontak juga para anggota jemaat yang berdinas di militer, Pak Dr. Komarudin, Bapak Kolonel Rosmali, Bapak banyak lagi lah, ya, Pak Saifullah, Pak siapa lagi, semua komunitas jemaat yang militer aktif saat itu ikut serta dalam mengawal huzur dengan pakaian lengkap. Beliau luar biasa, masya Allah, ya, beliau tidak ada merasa sedikit pun canggung ataupun takut. Ada secara resmi itu ada empat lembaga, ya, IFIS, Elsaf, kemudian Elsaf, kemudian juga Unisma, dan yang terakhir adalah UGM. Ini sesuai dengan urutan undangan yang mengundang huzur dengan acara-acaranya. Jadi ini sudah kami persiapkan, kami koordinasikan. Nah, yang paling sukses tuh ya pertama memang di Gajah Mada juga, ya. Nah, teman-teman Gajah Mada yang mempersiapkan
kalau di Gajah Mada. Tapi kalau di Jakarta itu yang namanya Dialog Pakar Islam Indonesia, ya di situ hadir tokoh-tokoh Islam intelektual Indonesia, Bapak Profesor Amin Rais, Profesor Jimli Asidiki, ya Saudara Egy Sujana, ya semua itu hadir semua tokoh-tokoh ISMI hadir semua di situ. Saya melihat, dan bahkan juga ada tokoh dari Australia, dia memeluk huzur, ya Australia dia sangat mendukung jemaat, ya. Dan pada saat dialog pakar itu betul-betul inilah jadi bagaimana huzur bertablih, ya. Inilah jemaat Ahmadiyah, ya, semua pertanyaan huzur jawab gitu. Juga homeopati itu diselenggarakan oleh dokter-dokter di Jakarta, ya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sosok yang dirindukan pun hadir di hadapan mata. Hazrat Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahu alaih, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki beberkat beliau di bumi pertiwi. Kedatangan seorang bapak yang tidak pernah kita bertemu muka selama ini. Awal kedatangan beliau di lapangan, semuanya ingin memeluk beliau. Tetapi panitia berusaha untuk menyampaikan, batasilah pengunjung-pengunjung, warga jemaat, jangan terlalu merepotkan beliau karena khawatir beliau masih dalam keadaan letih. Dan pengunjung pun berusaha untuk mematuhi apa yang kita anjurkan. Mungkin ini inspiratif untuk semua, ya. Orang Indonesia mah ketemu huzur dari jauh aja sudah menangis, Pak. Termasuk saya. Jadi huzur bisa menangkap gambar ketulusan, gambaran kecintaan orang Indonesia, bangsa Indonesia terhadap seorang khalifah. Dan ini dirindukan sejak ayahandanya, huzur kedua. Jadi beliau ungkapkan itu di bandara bahwa memang sejak lama bangsa Indonesia atau jemaat Indonesia merindukan kedatangan khalifah, huzur kedua, ketiga. Dan alhamdulillah di sini Prof. Dam Raharjo membawa kami ke sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jazakumullah ahsanal jaza oleh huzur kepada Pak Dam Raharjo dengan semua timnya. Dan itulah Pak, soal antusiasme dan semua tidak terinspirasi, mimpinya the dream come true itu betul Pak. Semua merasakan hal itu. Begitu lihat huzur sana.